waktu maksimal 7 menit. Izin share screen nih. Monggo. Yang kedua, ya, lalu berkeluar sampel yang kedua. Sebentar, masih proses. Oke, sudah Bu Nur Syifa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Hidayat selaku penguji, yang saya hormati Bapak Haji Matori SPDMM selaku mentor, yang saya hormati Bapak Muhammad Miftahul Falah selaku coach yang telah membimbing saya. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Fauzia, peserta Latsar golongan 3 angkatan 18 dari kelompok 4. Saat ini saya bertugas di MTs Negeri 4 Cilacap sebagai guru ahli pertama guru bahasa Jawa. Izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Digital melalui Canva dan Wyground pada mata pelajaran Bahasa Jawa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 di MTs Negeri 4 Cilacap. Hal ini bermula dari adanya sebuah kondisi di mana Bapak Ibu guru yang masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran dan hal ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Padahal saat ini guru dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran guna menciptakan suasana yang menarik, interaktif, dan efektif. Ya, selanjutnya berikut sedikit profil tempat saya bertugas yaitu di MTs Negeri 4 Cilacap yang berada di Kabupaten Cilacap dengan visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, modern, islami, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya saya melakukan identifikasi isu dan hasilnya ditemukan 5 isu yang kemudian dari 5 isu tersebut saya analisis menggunakan metode APKL dan didapati 3 peringkat isu yang memenuhi syarat. Dan selanjutnya dari ketiga isu tersebut dianalisis menggunakan USG dan didapatkan 1 isu utama yang harus diselesaikan yaitu tentang kurangnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran di MTs Negeri 4 Cilacap. Untuk mengetahui penyebabnya maka saya menganalisis kembali menggunakan diagram fishbone dan diketahui akar penyebabnya adalah tentang penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional dan juga kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran. Ya. Dengan demikian, saya memberikan rekomendasi yang relevan dengan usulan pemecahan masalah, yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital melalui Canva dan Wyground pada mata pembelajaran Bahasa Jawa. Kenapa saya memilih Canva dan juga Wyground? Karena dua aplikasi tersebut itu memiliki kemudahan untuk diakses baik oleh guru maupun siswa, serta memiliki elemen yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, isu tersebut apabila tidak segera dipecahkan itu bisa mengakibatkan yang pertama motivasi belajar siswa menjadi rendah sehingga pembelajaran itu merasa membosankan dan mempengaruhi hasil belajar siswa yang pada akhirnya ketuntasan belajar siswa itu menjadi rendah. Selanjutnya kegiatan yang akan saya lakukan itu ada 7. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis digital dan tahapan kegiatannya itu ada konsultasi dan mentor, identifikasi keputusan, menyusun perencanaan kegiatan. Adapun hasilnya atau outputnya yaitu catatan hasil diskusi, daftar fitur aplikasi, dan tabel kegiatan awal kerja. Dan juga keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu ada harmonis, akuntabel, dan kolaboratif. Sedangkan keterkaitan dengan misi madrasah yaitu melaksanakan pembelajaran yang mengabarkan terlaksananya pembelajaran abad 21. Selanjutnya di kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital. Tahapan kegiatannya yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menyiapkan materi, menyusun sintak pembelajaran, menentukan jenis penilaian, membuat soal untuk evaluasi, dan berkonsultasi dengan mentor. Adapun outputnya yaitu ada catatan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, sintak pembelajaran, catatan penilaian, catatan soal evaluasi, dan catatan hasil diskusi. Adapun keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, akuntabel, kompeten, dan loyal. Dan ini merupakan bentuk pengimplementasian misi sekolah yaitu melaksanakan pembelajaran yang menggambarkan terlaksananya pembelajaran abad 21.
Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran dengan Canva. Tahapan kegiatannya yaitu memilih template yang akan digunakan, menyusun materi pada Canva, dan berkonsultasi dengan mentor. Adapun outputnya yaitu form template Canva, slide presentasi, dan juga catatan hasil diskusi. Sedangkan keterkaitan substansi dengan nilai ASN berakhlak yaitu adaptif dan loyal. Dan ini merupakan bentuk implementasi dan dukungan terhadap visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dan modern. Ya, dilanjutkan kegiatan yang keempat yaitu membuat kuis evaluasi dengan white ground. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan soal yang akan digunakan, memilih jenis penilaian, memasukkan soal evaluasi ke dalam aplikasi, dan juga konsultasi dengan mentor. Adapun outputnya yaitu ada daftar soal evaluasi, catatan jenis penilaian, kuis evaluasi, dan catatan hasil diskusi. Dan keterkaitan substansi dengan nilai SN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Sedangkan ini merupakan bentuk implementasi dan dukungan terhadap visi sekolah itu terwujudnya peserta didik yang unggul dan modern. Untuk kegiatan yang kelima yaitu implementasi pembelajaran di dalam kelas mengintegrasikan penggunaan Canva dan Background. Tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan mentor, menyiapkan rencana pembelajaran, menyiapkan alat bahan dan media pembelajaran, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun outputnya yaitu catatan hasil diskusi, dokumen rencana pembelajaran, alat bahan dan media pembelajaran, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran. Keterkaitan substansi nilai ASN berakhlak yaitu ada harmonis, kompeten, dan akuntabel. Dan ini merupakan bentuk pengimplementasian misi sekolah yaitu melaksanakan pembelajaran yang menggambarkan terlaksananya pembelajaran evaluasi. Di kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi tentang efektivitas media pembelajaran. Tahapannya yaitu menyiapkan alat evaluasi, selanjutnya menganalisis data hasil evaluasi dan menginterpretasi hasil evaluasi serta konsultasi dengan mentor. Adapun outputnya yaitu ada platform background, data hasil evaluasi, catatan hasil evaluasi, dan catatan hasil diskusi. Dan keterkaitan substansi dengan nilai ASN berakhlak yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Dan ini merupakan bentuk implementasi dan dukungan terhadap visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dan modern. Selanjutnya, di kegiatan yang ketujuh, yaitu melaksanakan berbagi praktik baik penggunaan media digital Canva dan Background kepada Bapak Ibu Guru di madrasah. Tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan pimpinan, selanjutnya membuat materi berbagi praktik baik, dan juga pelaksanaan berbagi praktik baik. Adapun outputnya yaitu ada undangan pelaksanaan, selanjutnya materi, pemanfaatan media Canva dan Waybrand, serta dokumentasi kegiatan. Dan keterkaitan substansi dengan nilai SN berakhlak yaitu ada kolaboratif, harmonis, adaptif. Dan ini merupakan bentuk implementasi dan dukungan terhadap visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dan modern. Ya, selanjutnya Oke, berikut adalah materi rekapitulasi rencana habituasi dan ketujuh nilai ASN berakhlak ada di dalamnya. oke, cukup Bu. Dan ya, Oke, cukup Bu ya Nurusifa demikian ya. terima kasih. Ya, mohon masukan arahan dan juga petunjuknya. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurusifa atas paparannya. Selanjutnya adalah penguatan dari Bapak Mentor, Bapak Matori dari MTSN 4 Cilacap. Disilakan waktu maksimal 3 menit. Oke, terima kasih. Langsung saja saya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nurusifah Wajiah SPD terkait dengan presentasinya, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital melalui Canva dan Wayground pada mata pelajaran Bahasa Jawa untuk peningkatan motivasi belajar. Saya lebih pada mensikapi yang kemarin belum sempat saya sampaikan pada saat mentoring di depan meja saya terkait dengan SDM. SDM memang terkait dengan di MTS Negeri 4 Cilacap memang terdapat gap antara tua dan muda. Sementara boleh kami laporkan bahwa 80% adalah termasuk generasi yang untuk pola pembelajaran digital masih banyak belajar. Sementara yang tetap semangat adalah yang 20%, tapi tetap kami dukung. Kemudian terkait dengan untuk perlu kami laporkan, untuk di kelas 7, kami karena mungkin ini saya boleh menyarankan kelas 7 ini lebih spesifik. Artinya karena kelas 7 itu ada kelas digital, ada kelas sains, ada kelas olahraga. Mungkin ini persepsi terhadap model pembelajaran seperti ini mungkin sangat variatif. Apalagi di kelas reguler. Mungkin saya kalau boleh menyatakan adalah langsung aja di kelas 7B atau di kelas
digital atau di kelas reguler, kan? Jadi permasalahannya menjadi jelas karena di kami itu ada 8 kelas, 3 reguler, sementara untuk yang 5 itu masing-masing. Maaf, sementara kelas tahfidz mungkin lebih konsen pada pembelajaran tahfidznya. Untuk olahraga, bahkan malah banyak yang tidak di madrasah karena banyak di klub-klub. Menurut saya mungkin untuk judul lebih ditekankan pada kelas 7A atau kelas digital atau mungkin langsung pada kelas reguler sehingga objeknya menjadi jelas. Kemudian untuk masalah gap tapi bisa lebih dipertajam karena mungkin SDM yang sangat berbeda. Tapi pada intinya ini presentasinya sudah cukup bagus dan kami support untuk kedepannya agar beliau bisa menjadi pionir pembelajaran yang tetap pro pembelajaran digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matori atas masukan-masukan tadi dan penguatan juga. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Bapak Hidayat. Disilakan. Terima kasih Mas Fala. Pak Matori, Pak Kepala ya. Ya. Ya, Pak Kepala yang terhormat, Pak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab sangat singkat ya, biar waktunya bisa banyak. Pertama, alat ukur sampean untuk melakukan evaluasi keberhasilan aktualisasi sampean pakai apa? Menggunakan observasi rencananya. Oke, terus Dengan daftar pertanyaan. Ya, untuk tahu standar evaluasi sampean hasilnya itu apa namanya diketahui. Oh iya, menggunakan pretest dan post-test nanti tentunya Bapak. Sebelum Pretestnya menggunakan apa nih? ya sebelum menggunakan media dan juga sesudah menggunakan media pretestnya. Pratesnya di bulan apa? Rencananya nanti minggu depan. Minggu depan berarti di bulan Agustus, di tahap di kegiatan yang ke berapa? Ke-1, ke-2? Di kegiatan yang kedua. Di tahapan kedua, mungkin nanti bisa dituangkan di situ ya, di tahapan kedua disampaikan bahwa tahapan kedua ada apa namanya, ada tahap prates ya. Iya. Berikutnya ini sangat menarik, Mbak. Sekalian tolong sampean share, mungkin sampean punya contoh atau apa yang bisa sedikit terkait Canva yang sudah sampean buat coret-coretan di Canva atau pakai Wayground ya. Coba dipresentasikan singkat ya, singkat. Terkait bahas media pembelajaran bahasa Jawa, itu seru nih kayaknya nih. Ya, untuk yang sekarang itu, ini agak lebih. Ya. Untuk yang terakhir itu yang saya buat itu seperti ini untuk saya sampaikan di kelas. Coba. Karena ini aktualisasinya bebannya ada di sampean semua nih. Karena memang sampean harus menyiapkan medianya, kemudian sampean harus nyoba. Nah, jadi waktunya memang harus coba singkat saja. Ya, ini untuk materi kelas 8. Oke, ya, ini yang pakai Canva. Kalau yang pakai Wayground, mungkin bisa menceritakan apa namanya kelebihannya pemilihan aplikasi ini dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya mungkin. Ya, untuk kelebihannya Wayground, Bapak, karena kita itu di SMP dan di MTS, jadi siswa itu belum menggunakan HP atau gadget. Jadi kelebihannya di Wayground itu bisa menggunakan paper. Jadi siswa itu bisa mengerjakan kuis-kuisnya itu menggunakan barcode dari paper yang saya print untuk menjawab soal-soal yang saya berikan atau kuis yang saya berikan. Itu sih Pak. Terus juga
untuk waktu bisa diukur dan juga nilai juga bisa langsung terlihat setelah kegiatan kuis selesai gitu, Pak. Oke, boleh nanti di apa namanya ditayangkan sedikit yang pakai background. Kalau Canva lebih kurang lebih apa namanya lebih menarik dibandingkan yang ada PowerPoint yang mungkin yang sederhana. Mungkin nanti juga diceritakan. Atau kalau boleh saran di Canva kan ada apa namanya yang gambar bergerak itu mungkin bisa jadi Iya, alternatif. Nah, kemudian dituangkan juga iya, di apa di rancangan aktualisasinya. iya. Kemudian saya hanya ingin memastikan sejauh mana apa efektivitas konsep yang sampean tawarkan ini dengan yang sebelumnya Ya, tingkat menurut saya tingkat ini ya, ya cukup efektif, Bapak. Saya sudah di satu kelas itu, di kelas olahraga yang sebagian besar itu laki-laki, Bapak. Jadi oke. ketika saya tidak menggunakan sama sekali media, hanya berceramah, saya tidak bisa Oke. mengendalikan keadaan kelasnya. Nah, ketika saya menggunakan Canva, media, itu kelas menjadi lebih tenang dan saya bisa mengarahkan siswa untuk memperhatikan saya. Dan juga mereka Ya, juga lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu sih, Pak. ya, jadi mohon maaf nih Pak Kepala, Pak Falah. Ini saya terus terang belajar bahasa daerah bahasa Jawa itu nilainya nggak pernah di atas 6, mesti di bawah. Jadi kayaknya saya harus pakai coba metode ini deh kayaknya. Mungkin ya itu tadi karena saya juga karena ceramah mungkin ada sedikit di apa namanya ada yang lebih anggaplah saya siswanya yang membuat saya nggak istilahnya tertarik dengan materi ini. Contoh slide yang barusan ini kan langkah apa namanya coba ada nggak yang bisa siswa bisa tertarik dengan tampilan kira-kira apa yang bisa contoh sedikit aja Ya, ini luar biasanya Ada biasa. yang itu animasi, Mbak. Mungkin ada yang animasinya, Mbak. Ada yang Iya, animasinya nggak? iya, iya, ad- karena ada, mohon izin Pak. ya silakan Mbak dibayangkan. Jadi Pak Kapolres mohon izin ini karena memang materinya lumayan materi yang sedikit agak agak apa namanya membosankan kali ya dalam tanda kutip. Meskipun anak Iya, saya betul. sendiri juga apa namanya masuk ke sastra Indonesia di dalamnya juga ada bahasa Jawa. Itu juga eh, masih banyak memang media yang memang perlu dieksplor. Jadi depannya Mbak Nurus Mbak Fauzia nanti apa namanya coba dicari alternatif media yang pasti kayak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dieksplor untuk lebih lebih menarik ya bahasanya. Iya, Nah, iya, Pak. Biasanya sih ini seperti ini, Bapak. Tapi ini coba. Canva dulu ketika di sekolah sebelumnya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kan jadi bahan nanti jenengan membuat menyusunnya nggak mungkin jenengan buat dari awal bisa waktunya nggak cukup cuma 1,5 bulan. Ya, nah ini nanti jadi video kan nanti bahasanya Oke. di namanya. Nah, kalau boleh saran nanti bisa diupload di apa namanya di medsosnya madrasah bahkan Oke. jadi nanti bisa jadi pembelajaran karena kalau sudah masuk ke web kan bisa diakses banyak orang. Mungkin Oke. tadi terkait dengan timelinenya dirincikan lagi, kemudian lebih di apa namanya jenis media pembelajarannya kan tadi hanya Canva dan apa namanya dan background saja. Nah, Baik. Canva-nya gimana, background-nya yang apa, mungkin animasi bentuk apa, mungkin bisa dideskripsikan di situ. Mungkin demikian Pak Oke. Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hidayat untuk penguatannya sampai hal-hal yang sangat teknis ya, luar biasa untuk apa namanya penguatannya. Selanjutnya adalah terima kasih juga Pak Matori selaku Kepala Madrasah sekaligus mentor dari MTSN 4 Cilacap dan Bu Nur Syifa. Semoga nanti lancar ya untuk apa Amin. namanya Terima kasih, Pak. aktualisasinya. Oke, terima kasih untuk selanjutnya bisa meninggalkan ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu